Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat Globality, kembali lagi pada kelas edukasi dengan saya Putu Ade Pranata. Jadi pada kelas edukasi kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang sangat menarik untuk adik-adik semua, yaitu sebuah aplikasi yang mampu membuat adik-adik membuat sebuah aplikasi games ya. Aplikasi ini ya, kalian tidak perlu menggunakan coding atau tidak perlu mengetikkan coding. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah paham aplikasinya, adik-adik pasti bisa membuat sebuah game. Ya, nama aplikasinya adalah Construct 3 ya. Untuk Construct 3 ini sudah banyak sekali digunakan ya di seluruh dunia. Karena apa? Karena aplikasinya yang sangat mudah untuk digunakan. Di sini di website pun juga sudah tertera bahwa per bulannya sampai 225.000 pengguna. Ya, ada orang-orang yang menggunakan Construct untuk membuat sebuah aplikasi games. Aplikasi games apa aja yang bisa dibuat? Salah satunya adalah aplikasi games 2 dimensi. Contohnya apa? Contohnya ada Mario Bros ya, mungkin kalian tahu. Lalu ada Flappy Bird, ada Angry Bird, dan lain-lain. Jadi untuk yang pertama spesialis dari Construct 3 ini adalah game 2 dimensi. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga nanti adik-adik bisa membuat sebuah game. Jadi yang pertama-tama silahkan dibuka aplikasi website ya, construct.net. Pada browser kalian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk menjalankannya silahkan diklik tombol Launch Construct 3. Nah, setelah diklik tombol Launch Construct 3 nanti akan diarahkan sebuah halaman di mana nanti akan membuka sebuah aplikasi pembuat gamenya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, jadi Construct ini ada dua versi. Yang pertama ada versi berbayar, lalu yang kedua ada versi free atau versi trialnya. Nah, jadi apa perbedaannya? Nanti kita akan masuk di gamenya dengan apa sih perbedaan-perbedaannya. Lalu di sini silahkan diklik nanti Launch the Guide Tour ya. Jadi nanti di sini adik-adik akan dijelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Construct dari awal. Nah, di sini muncul ada Welcome to Construct. Well done for picking a powerful and easy to use game creation tool. Take a guide tour to start building your first game with step-by-step instruction. You won't believe how quick and easy it is. Ya. Selamat ya, sudah menggunakan sebuah aplikasi yang sangat powerful untuk membuat sebuah game. Silahkan untuk mengambil guide tour ya, untuk memulai membuat sebuah game langkah demi langkah. Dan kalian tidak akan percaya bahwa mudah sekali membuat sebuah games. Nah, di sini silahkan nanti diklik Take a Guide Tour. Nah, jika sudah diklik nanti kalian akan diberikan panduan step by step dalam bahasa Inggris bagaimana cara membuat sebuah game ya. Jadi yang pertama di sini welcome to make a platform game tour. This will take you step by step through making a basic run and jump platform style game. Let's get started. Ya, kita langsung mulai aja. Nah, di sini disuruh untuk mengklik tombol new untuk membuat sebuah project baru. Selanjutnya kita tekan tombol create ya untuk membuat sebuah project barunya. Nah, jika sudah, di sini kita disediakan ada sebuah project kosong ya yang bisa nanti kalian isi, lalu diklik tombol next. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah karakter ya pada project kosong ini silahkan di double klik. Setelah di double klik silahkan pilih sprite. Nah, lalu kalian klik di bagian white space ini.
Jika sudah, nanti kalian bisa memilih ya untuk objek-objek atau gambar-gambar atau player yang akan dimasukkan. Nah, pada contoh ini di sini ada sebuah player ya. Player babi pakai helm. Jadi ini yang disediakan untuk guide-nya. Nah, jika sudah dimasukkan ya gambar babi pakai helm, lalu kita close. Nah, sudah itu kita bisa ganti nih nama dari playernya. Kita bisa ketik player. Nah, jika sudah, silahkan di enter ya. Selamat, kita sudah membuat sebuah objek player. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah behavior atau perilaku dari player ini ya, sehingga nanti objek ini dapat bergerak di dalam dunia gamenya. Nah, di sini silahkan diklik add new behavior. Di sini ada behavior platform ya, dimana dengan menggunakan ini nanti objek yang kita buat bisa loncat, bisa lari dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, kita pakai scroll to di sini untuk behaviornya agar kamera akan mengikuti kemana playernya bergerak. Jika sudah, di close. Nah, selanjutnya player sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pijakan ya atau tanah bagi playernya untuk berjalan. Nah, di sini ada objeknya, ada tiled background. Lalu kita klik di white space-nya, lalu kita drag and drop gambarnya. Nah, untuk gambar dari jalan ini bisa macam-macam ya, nggak harus bataku seperti yang ada di gambar. Bisa juga nanti kalian bikin sendiri asetnya, bisa tanah, bisa blok kayu ya, blok tembaga atau blok-blok lainnya. Nah, jika sudah ya, kita harus memberikan behavior untuk tanahnya ya atau pijakannya ini. Nah, behaviornya harus kita ganti dengan solid. Nah, solid itu apa? Artinya benda itu bersifat solid. Benda itu bisa diinjak atau kalau dalam dunia nyata itu padat ya. Nah, jika sudah dikasih solid, nanti player akan bisa berjalan di atas objek tersebut. Lalu di sini diberikan contoh untuk mengcopy sebuah objek ya. Yang pertama bisa menggunakan Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu klik. Lalu bisa juga dengan diklik objeknya, lalu tekan Ctrl, lalu geser. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, untuk memulai sebuah game ya, di sini ada tanda play button yang bisa adik-adik klik. Jadi pada saat diklik maka games akan dimulai ya. Kita akan menjalankan gamenya. Di sini ada place wait loading. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti game sudah bisa dijalankan ya. Nah, di sini ya objek babi pakai helm bisa loncat, bisa jalan dan bisa jatuh. Nah, di sini jadi ada gravitasi pada saat diisikan behavior platformnya. Nah, jika sudah ya, selanjutnya kita akan membuat objek tomat. Nah, objek tomat ini fungsinya apa? Jadi ceritanya nanti babi pakai helm ini akan mengambil objek tomat di dalam game. Nah, nanti untuk objek-objek yang ada di game ya bisa kalian sesuaikan. Mungkin bisa koin ya, bisa koin, bisa plastik, bisa lain-lainnya nanti objek-objeknya yang bisa diambil oleh playernya. Lalu di sini kita ganti dengan tomato. Lalu klik enter ya. Sama seperti mengcopy ya atau menggandakan tanahnya atau pijakannya, kita bisa klik, tekan Ctrl lalu drag, lalu tekan Ctrl lagi, lalu drag lagi. Nah, itu untuk menggandakan objek ya. Nah, di sini sudah ada objeknya. Selanjutnya kita next ya. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah objek keyboard ya, di mana nanti pada saat tombol di keyboardnya diklik akan membuat sebuah event-event baru.
Nah, di sini sudah ada objek keyboardnya. Jadi nanti kita bisa melakukan banyak hal pada keyboard ya. Lalu di sini kita akan mengisikan event. Jadi event ini apa? Event ini adalah hal-hal yang terjadi pada game. Kalau layout itu tampilannya, event itu apa yang terjadi di belakang layar ya, apa yang terjadi pada karakter-karakternya. Lalu kita bisa klik add event, player. Lalu di sini ada keterangan on collision with another object ya. Jadi pada saat objek player ya collision atau dia tuh bertabrakan gitu ya dengan objek lain, maka apa yang terjadi? Nah, rumus dasar dari event ini ada 3. Yang pertama ada objek, yang kedua ada kondisi, yang ketiga ada aksi. Intinya itu ya, ada objek, ada kondisi, ada aksi. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari tahu ada ribuan kondisi, ada ribuan aksi pada Construct 3 yang kalian bisa pelajari dan membuat sebuah game yang menarik. Nah, di sini ya saat player itu ya menabrak tomat. Nah, itu kondisinya. Lalu aksinya apa? Tomatnya kita ganti dengan destroy. Artinya tomatnya hilang saat ditabrak oleh babi pakai helm. Lalu kita next, lalu kita akan tambahkan event lagi. Di sini ada keyboard, lalu on key press. On key press itu artinya pada saat tombolnya di keyboard itu ditekan. Nah, on key press apa? Jadi kita akan on key press left arrow pada saat left arrow-nya ditekan. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat tombol left arrow-nya atau tanda panah kirinya ditekan, maka kita akan men-set ya player babi ini agar set mirror. Set mirror ini agar dia bisa berbalik arah untuk badannya atau bodinya. Lalu di sini kita akan add event lagi, keyboard lagi, on key press lagi. Kalau misalnya dia ke kanan, kalau ke kanan ya, jadi kita nggak mirror dia gambarnya ya. Dan actionnya kita ganti playernya, set mirrornya not mirror. Nah, agar dia balik lagi ke bentuk semulanya. Lalu kita done, lalu kita next lagi, lalu kita play lagi. Nah, di sini ya, kalau misalnya kita klik tanda panah kanan, lalu kiri ya, kita bisa dilihat ya. Jadi gambar babinya ini bisa berbalik badan. Lalu saat player babi itu menabrak tomatnya, ya tomatnya destroy atau tomatnya menghilang. Nah, jadi itu untuk guide tour dari Construct 3 ya. Jadi semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Semoga ada yang tertarik untuk belajar dan kedepannya bisa menciptakan game-game yang menarik. Baik, sekian ya untuk kelas edukasi saat ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Globality. Bapak tutup sampai di sini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.